Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Dodi Aprianto, SSTP MSI, Camat Kempusu. Yang pertama, kami menyambut baik, mengapresiasi adanya pembuatan video ini. Semoga dengan video ini bisa memberikan gambaran umum, informasi awal kepada semuanya saja tentang Kecamatan Kempusu. Dan semoga dengan adanya video ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat Kecamatan Kempusu. Untuk selanjutnya, kami sangat menyambut baik adanya video ini dan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya bisa mengetahui dengan datang sendiri di Kecamatan Kempusu, sehingga nanti informasi-informasi yang kami berikan bisa diketahui secara langsung dengan hadir bersama di sini. Kecamatan Kempusu berada di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Boyolali, wilayah utara. Untuk wilayah Kecamatan Kempusu, mayoritas tergenang air Waduk Kedungombo itu dibelah dari sumber air Sungai Serang yang membelah Kecamatan Kempusu. Untuk sebelah utara Sungai Serang itu meliputi ada 4 desa. Desa Kempusu, Desa Genesari, Desa Kedungmulyo, dan Desa Wonoharjo. Untuk wilayah Kecamatan Kempusu di sebelah selatan Sungai Serang itu ada 6 desa. Desanya itu dari mulai Kedungrejo, kemudian Sarimulyo, kemudian Klewor, Watu Gede, Bawu, dan Desa Kendel. Potensi yang ada di Kecamatan Kempusu karena wilayahnya juga banyak tergenang Waduk Kedungombo. Dari warga itu mata pencarian adalah ternak ikan air tawar. Selain itu juga ada mengolah hasil bumi di sini, karena di sini banyak kayu jati, itu banyak olahan, magnet, kemudian juga menjadi petani lahan kering untuk jagung pakan ternak, dan juga ada warga untuk menyuling dari tanaman kayu putih. Sosial ekonomi di sini sendiri warga kebanyakan sebagai petani dan peternak ikan air tawar. Untuk sosial ekonominya warga mata pencaharian dari situ, jadi warga banyak mengolah hasil olahan ikan air tawar, kemudian mengolah kayu menjadi magnet, dan juga sebagai petani pakan ternak dari jagung, dan juga memanfaatkan dari daun kayu putih itu untuk menjadi minyak. Dan juga ini ada hal baru juga di warga sini adalah hiburannya itu seneng seniman ya. Jadi banyak grup-grup kesenian seperti ledek, kemudian dangdut, kemudian sinden. Dari seperti itu banyak sekali warga di Kempusu. Komoditas unggulannya di sini olahan dari ikan air tawar, karena memang ini potensinya luar biasa. Dari warga itu membuat karamba, itu berbagai ikan air tawar banyak di sini. Untuk pemasaran sendiri ada yang sampai keluar kabupaten, sampai keluar provinsi, dan juga di sini warga mengolah kayu di ladang itu kayu jati dan kayu-kayu yang lain, kayu keras itu menjadi magnet. Untuk pemasarannya bisa sampai ke luar provinsi dan luar pulau nih. Untuk yang lainnya kadang di musim kering ini warga menanam jagung nih. Jadi karena di sapu hijau dan sapu merah Waduk Kedungombo itu area surut, itu malah dimanfaatkan warga untuk tanam palawija, yaitu jagung, tapi jagungnya jagung pakan ternak. Dan ini ada hal baru lagi, minyak kayu putih. Minyak kayu putih juga potensinya luar biasa, sehari itu bisa menyulik sampai 15 liter per hari. Sekarang ini memang ada kendala karena masa COVID berakhir, yang dulunya itu kayu putih diserap untuk penanganan COVID, sekarang banyak menumpuk di gudang, ada kendala di pemasaran. Jadi nanti ada video ini diharapkan bisa membantu untuk pemasaran produk-produk unggulan di Kecamatan Kempusu. Mayoritas permasalahan di Kecamatan Kempusu adalah masalah air bersih. Jadi walaupun dekat dengan Waduk Kedungombo, tapi Kecamatan Kempusu masuk dalam kecamatan yang sesuai dengan SK Kabupaten itu masuk kecamatan kering, dimasuk bencana kekeringan. Jadi permasalahan yang sering kali terulang di Vietnam adalah bencana kekeringan. Untuk solusinya, jadi kami menunggu bantuan dari semua pihak untuk dropping air bersih untuk konsumsi rumah tangga. Jadi seperti itu. Kemudian juga masalah pemasaran produk-produk unggulan di sini, magnet itu warga biasanya
mengirim ke luar kota, luar provinsi. Harapannya nanti kalau misalkan bisa terpasang di sini, warga bisa tidak jauh-jauh, bisa ke sini. Syukur nanti dari pembelinya bisa langsung datang ke sini, itu lebih baik lagi. Dan juga untuk kan air tawar itu di sini juga luar biasa. Ini nanti perlu mungkin ada pendampingan atau ada untuk jalan keluar bagaimana kalau stoknya itu melimpah dan tidak terserap pasar harus bagaimana gitu. Karena kebiasaan di sini jual segar, kadang untuk asapan, nah mungkin kedepannya perlu dicarikan alternatif, apakah nanti dibikin frozen atau yang beku gitu nih. Tapi memang di sini untuk kemampuan seperti itu masih belum tersedia. Dan juga untuk pemasaran produk di sini itu belum ada tempat khusus yang menjadi sentra pasar di Kecamatan Kemusu. Ya. Jadi sentra produk-produk di sini itu belum tertata rapi, biar nanti pembeli itu bisa datang sendiri ke sini, tapi baru masih dikirim keluar. Kesan pesan dan harapan untuk Kecamatan Kemusu, harapan saya pribadi semoga ke depan Kecamatan Kemusu lebih baik lagi sesuai dengan karakteristik Kecamatan Kemusu sendiri. Jadi tidak usah meniru dari yang mana-mana. Ini Kemusu punya potensi yang luar biasa, bisa nanti diolah, warga tidak harus keluar ke daerah cari kerja, tapi bisa memanfaatkan potensi yang ada di sini untuk memajukan daerahnya. Kemudian untuk pesan dan harapan bagi mahasiswa peserta KKN, yang pertama, selama di sini, pengalaman selama KKN di sini, jadikan itu bekal untuk nanti setelah lulus dan terjun di masyarakat nih. Ini baru gambaran kecil, nanti setelah dengan semuanya itu lulus, nanti langsung praktek yang di depan real, yang mungkin tidak berbeda dengan di sini. Kemudian yang kedua, terus menimba ilmu, terus belajar, permasalahannya ke depan tidak akan sama dengan yang pasal sekarang. Jadi jangkauan panjenengan semua masih luas, terus belajar, terus menimba ilmu dari siapa saja, apakah lewat pendidikan formal atau informal, dan terus berkarya. Sekarang tidak hanya cukup bersuara, tapi harus betul-betul wujudkan dengan karya nyata. Dan yang ketiga dan yang terakhir, dengan berakhirnya KKN ini, terus jalin silaturahmi dengan warga di tempat panjenengan semua selama KKN di sini. Manfaatkan media informasi yang ada, media sosial yang ada untuk jalin informasi, menjalin komunikasi dan silaturahmi, serta syukur-syukur bisa membantu mempromosikan Kecamatan Kemusu maupun produk-produk yang ada di sini melalui sosial media. Mungkin demikian kesan dan harapan saya. Semoga nanti Mas Mbak peserta KKN dapat lulus semuanya. Kemudian kedepannya juga Kemusu lebih baik lagi. Kita doakan semoga semuanya tetap sehat walafiat paturun. Desa Bawu merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Desa Bawu terkenal dengan jembatan gantungnya sebagai penghubung antara desa dan kecamatan. Mata pencaharian utama di Desa Bawu berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Komoditas hasil pertanian berupa padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan pisang. Sedangkan untuk sektor peternakan berupa sapi dan kambing. Hingga saat ini, Desa Bawu masih mempertahankan kearifan lokal untuk melestarikan budaya serta menjalin kerjasama dan gotong royong antar warga melalui tradisi penghormatan leluhur, merti desa, pengajian malam satu suro, dan juga karawetan. Desa Genengsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Genengsari adalah 756,47 hektar dengan jumlah penduduk 4.635 jiwa pada tahun 2023. Desa Genengsari terbagi menjadi 5 dukuh, yakni Grogol, Genengsari, Salamsari, Ngargotirto, dan Balirejo. Warga Desa Genengsari sebagian besar merupakan petani jagung dan singkong yang hasil panennya menjadi komoditas utama para warga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Serta sebagian lainnya memiliki hewan ternak sapi atau kambing. Kultur masyarakat Desa Genengsari masih kental dengan nilai budaya, gotong royong, dan keramahannya.
Desa Kedung Mulyo adalah desa yang terletak di utara Kecamatan Kemusu. Desa Kedung Mulyo memiliki banyak potensi alam yang tersimpan di dalamnya. Mulai dari Waduk Kedung Ombo, perhutanan jati, hingga pertanian palawija seperti jagung dan padi. Desa Kedung Mulyo juga memiliki patung lele yang cukup ikonik, serta fasilitas umum pendukung seperti sekolah dasar, taman kanak-kanak, makam, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Desa Kedung Mulyo juga masih memiliki kearifan lokal dan tradisi yang terus dipertahankan sampai saat ini, seperti sedekah bumi, nyadran, malam satu suro, poso, dan maulutan. Halo teman-teman, selamat datang di Desa Kedung Rejo. Desa Kedung Rejo adalah salah satu desa di Kecamatan Kemusu yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani padi dan jagung serta nelayan. Infrastruktur di Desa Kedung Rejo sudah sangat pesat, dilihat dari jalan yang bagus dan penerangan jalan yang cukup terang. Ini adalah salah satu kegiatan kita di salah satu desa di Kedung Rejo. Pada malam satu suro, kita bersama Pak Kades mengikuti kegiatan makan malam bareng di pinggir waduk. Dan yang terakhir ini adalah kegiatan 17-an, yaitu lomba voli yang diselenggarakan di Balai Desa. Sekian. Ada Elin makan kedondong, makannya sama mertua. Kenalin dong, kami mahasiswa KKN tim 2. Halo Lur, kami lagi KKN di Desa Kemusu nih. Mau tahu Desa Kemusu seperti apa? Yuk simak videonya. Desa Kemusu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa Kemusu terdiri dari 5 wilayah dusun, yaitu Dusun Ngerombo, Dusun Pilang Doyong, Dusun Ngelencong, Dusun Kedung Sari, dan Dusun Gugu. Di Desa Kemusu terdapat beberapa kearifan lokal seperti sedekah bumi, malam satu suro, pawai obor, dan kegiatan gotong royong membangun jalan secara tradisional. Permasalahan yang dihadapi di Desa Kemusu yaitu kurangnya pengembangan sumber daya manusia, kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, serta minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan perkebunan dan pertanian, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, stunting masih tetap menjadi masalah utama. Nah, itu dia Desa Kemusu. Cukup sekian dan terima kasih. Desa Kendal. Desa Kendal terletak di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kendal memiliki 4 dusun yang tercatat secara administratif, yaitu Dusun Kendal, Dusun Kendalban, Dusun Gelinggang, dan Dusun Gagan. Desa Kendal sendiri memiliki keunikan karena ada dusun yang terpisahkan oleh hutan jati. Desa Kendal masih memiliki tradisi yang dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya, yaitu acara sedekah bumi. Sedekah bumi ini sudah dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 kemarin. Desa Kendal identik dengan banyaknya pohon jati dan juga banyaknya warga yang mencari nafkah dengan mengelola peternakan dan pertanian. Desa Kendal memiliki sebuah masjid kuno di Dusun Gelinggang, konon katanya sempat sebagai tempat pertapaan Sunan Kalijaga. Masjid yang hingga kini berdiri kokoh tersebut diberi nama Jami Jalaluddin. Masjid tersebut tergolong tua dan unik karena bangunan masjid tersebut terbuat dari kayu jati yang diperoleh dari wilayahnya. Dan inilah Desa Kendal. Pemandangan sinematik menghamparkan diri di depan mata kita, memperlihatkan keindahan Desa Klewor yang dihiasi oleh ladang-ladang padi yang menjulang tinggi dan keemasan jagung yang berayun di tiup angin. Sebagai sebuah kota kecamatan yang hidup dan bersemangat, Desa Klewor memancarkan semangat sosial dan ekonomi yang berkembang pesat. Tak hanya terpaku pada lahan pertanian dan perairan, Desa Klewor juga menunjukkan keragaman ekonomi dengan bangga. Kita dapat melihat pekerja keras mengukir kayu dan membentuknya menjadi mebel yang indah dan fungsional. Sementara itu, para ibu-ibu PKK dengan semangat bergerak
terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembelajaran membentuk inti kehidupan sosial di desa ini. Sebuah potret inspiratif tentang bagaimana kerja keras, semangat gotong royong, dan kecintaan pada tradisi lokal membentuk ciri khas dan keunikan Desa Klewor. Desa Wonoharjo, salah satu dari 10 desa di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang memiliki sejuta potensi untuk ditelusuri. Berbicara soal kondisi sosial dan ekonomi, mayoritas dari penduduk di Desa Wonoharjo memang bekerja sebagai nelayan atau petani. Desa Wonoharjo dikenal karena desa wisata Bulu Serang yang menawarkan sensasi langsung makan ikan bakar di atas restoran warung apung dengan pemandangan waduk Kedung Ombo. Tidak jarang, wisatawan juga dapat menyaksikan para nelayan yang tengah menjaring ikan dengan keramba. Tidak hanya desa wisata, tempat penyulingan minyak kayu putih yang dikelola oleh KTH dan Perhutani juga menjadi daya tarik ekonomi tersendiri bagi Desa Wonoharjo. Tentu saja, terlepas dari potensi yang dimiliki, kehangatan masyarakat dan budaya paguyuban Jawa yang dimiliki Desa Wonoharjo tetap menjadi sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang bersifat gotong royong seperti kerja bakti, arisan, hingga perlombaan 17 Agustusan masih digelar secara rutin di desa ini. Jadi, kapan nih kamu berkunjung ke Desa Wonoharjo? Selamat datang di Desa Sarimulyo, sebuah permata tersembunyi yang terletak di lereng yang indah berdampingan dengan Waduk Kedung Ombo. Dengan potensi desa wisata yang begitu menjanjikan, Desa Sarimulyo mengundang Anda untuk menjelajahi keindahan alamnya yang menakjubkan dan kehidupan masyarakatnya yang mengagumkan. Di tengah hamparan ladang yang subur, masyarakat Desa Sarimulyo dengan tekun bekerja sebagai petani jagung dan padi. Mereka mengolah tanah dengan penuh dedikasi, menjaga tradisi pertanian yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tak hanya pertanian dan peternakan, Desa Sarimulyo juga bangga memiliki beragam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menciptakan peluang ekonomi. Salah satunya adalah UMKM Jawa. Watu Gede, salah satu desa di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan luas 645 hektar, terbagi menjadi 9 dusun dengan 2 RW dan 15 RT. Desa ini berbatasan dengan Kecamatan Andong dan Kabupaten Sragen. Desa Watu Gede memiliki berbagai potensi sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian dengan komoditas jagung dan peternakan dengan komoditas sapi. Dengan perhutani yang masih asri, desa ini memancarkan potensi pertanian dan kehutanan yang signifikan. Salah satu upaya untuk menghormati kekayaan alam tersebut adalah melalui acara sedekah bumi. Selain itu, kekayaan budaya juga tercermin dalam praktik rutin seperti latihan karawitan. Penghormatan terhadap alam, semangat gotong royong, dan pemeliharaan budaya menjadi pondasi kuat dalam menjaga identitas desa, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada nilai-nilai lokal.